Selamat datang di channel Suara Netizen, channel yang selalu membahas informasi yang terhangat di nasional dan mancanegara. Sebelum masuk ke dalam informasi, dukung channel kami, subscribe, like, komen dan tekan lonceng agar sobat netizen mendapatkan informasi terbaru dari kami. Negara G7 bersatu pecundangi China menuju Laut China Selatan. Beijing ketar-ketir layangkan peringatan Grup 7. G7 telah memutuskan untuk berlayar dengan tenaga penuh ke perairan bermasalah di Laut China Selatan. Grup ini terdiri dari negara Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Dalam komunike setelah pertemuan di Toronto minggu lalu, para menteri luar negeri Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Amerika Serikat dan Inggris menentang klaim China di Laut China Selatan. Dikutip sosok ID dari The Manila Times, Jumat, tanggal 7 Mei tahun 2021, ketujuh negara itu diyakini bersatu ingin melumpuhkan klaim semena-mena China di perairan yang disengketakan. Penentangan kuat terhadap tindakan sepihak yang meningkatkan ketegangan dan merusak stabilitas regional dan aturan internasional berdasarkan ketertiban, seperti ancaman atau penggunaan kekuatan, reklamasi tanah skala besar dan pembangunan pos-pos terdepan, serta penggunaannya untuk tujuan militer. Pernyataan itu tidak menyebutkan nama China secara gamblang, tetapi Beijing bak sadar diri dan segera membalas. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengingatkan anggota G7 untuk mematuhi janji mereka agar tidak memihak pada sengketa teritorial. China meminta G7 menghormati upaya negara-negara kawasan, menghentikan semua kata-kata dan tindakan yang tidak bertanggung jawab, dan memberikan kontribusi yang konstruktif bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. Mengingat pemulihan ekonomi global yang lamban saat ini, G7 seharusnya fokus pada tata kelola dan kerjasama ekonomi global daripada meningkatkan masalah maritim dan memicu ketegangan di kawasan. Tambah juru bicara itu, komunike tersebut berfokus pada aspek sengketa Laut China Selatan yang harus diperhatikan oleh para pejabat Filipina dengan penuh minat. Dikatakan, G7 menganggap penghargaan tanggal 12 Juli tahun 2016 yang diberikan oleh Pengadilan Arbitrase di bawah UNCLOS, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Laut, sebagai dasar yang berguna untuk upaya lebih lanjut menyelesaikan sengketa secara damai di Laut China Selatan. Diketahui situasi sengketa Laut China Selatan antara China dan Filipina saat ini sedang menegang. Filipina telah menghadap Pengadilan Arbitrase Permanen yang ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menantang klaim China bahwa mereka memiliki hampir semua Laut China Selatan. Dalam keputusan yang akhirnya menguntungkan Filipina, pengadilan tersebut menghancurkan prinsip 9 garis putus-putus China yang menjadi fondasi klaim teritorialnya. Ia juga memutuskan bahwa China telah melanggar hak kedaulatan Filipina di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan mengusir para nelayan Filipina, membangun pulau-pulau buatan dan memberikan akses kepada nelayan China ke zona tersebut. Beijing telah menolak keputusan itu sebagai tidak berdasar, dan mengatakan itu dengan berani melanggar kedaulatan teritorial dan hak maritim China. Dalam menegakkan putusan Majelis Arbitrase, G7 memberikan peringatan yang adil kepada China agar tidak mengambil tindakan lebih lanjut yang dapat memicu ketegangan di wilayah tersebut. Filipina harus bersukacita atas pertunjukan dukungan dari G7, yang datang pada saat negara itu mencoba untuk menangkis serangan China yang meningkat ke Z-nya. Tapi Rabu, tanggal 5 Mei tahun 2021, lalu, Presiden Rodrigo Duterte mengejek keputusan penting itu hanya sebagai selembar kertas yang tidak berarti apa-apa. Reaksi G7 terhadap penolakan Presiden Duterte terkait dengan pengawasan beruang yang berkuasa, masuknya organisasi yang mewakili ekonomi terkaya di dunia pasti akan mengubah dinamika deretan Laut China Selatan. Dapat dimengerti bahwa Tiongkok kesal setiap kali hegemoni di kawasan itu ditantang. Sejauh ini, Beijing telah menghindari pertarungan dengan musuh lamanya, AS, yang tampaknya menguji tekad China dengan mengirimkan kapal perangnya pada serangan kebebasan navigasi di perairan yang disengketakan. Dengan G7 masuk ke dalam gambaran, Beijing perlu mengkalibrasi ulang strateginya karena taruhannya bisa melibatkan lebih dari Laut China Selatan. G7 disebut sedang mempersiapkan serangan balasan terhadap kampanye global China untuk memenangkan sekutu baru baik melalui paksaan ekonomi atau inisiatif perdagangan Belt and Road. Rencananya adalah untuk meyakinkan anggota G7 Jerman,
Italia dan Prancis, yang masih berdagang secara ekstensif dengan China, untuk berdiri bersama AS dalam mengubah G7 menjadi blok ekonomi yang tangguh yang dapat menghadapi Beijing. G7 juga menginginkan platform yang lebih kuat untuk menghadapi China atas pelanggaran hak asasi manusia di Hong Kong dan Provinsi Xinjiang. Dalam wawancara TV minggu lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengisyaratkan agenda G7 di China. Dia mengatakan tujuan kelompok itu bukan untuk menahan China, untuk menahannya, tetapi untuk menegakkan tatanan berbasis aturan yang ditantang oleh China. Sedini mungkin, Filipina harus siap menyesuaikan diri dengan kekuatan politik dan ekonomi yang akan membentuk kembali kawasan tersebut. Nah, sobat netizen, itulah informasi terkini yang telah kami sampaikan. Semoga informasi ini sangat berguna untuk kita semua. Dukung channel kami. Subscribe, like, komen dan tekan lonceng, agar kami selalu update berita terbaru. Terima kasih telah menonton. Tetap semangat. Salam suara netizen.